Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi, masih di chapter 12. Selanjutnya di sini mengenai problem insurance ya. Nah, tadi kan kita tuh sebelumnya tuh udah bahas mengenai adverse selection ya. Dimana adverse selection ini itu ya itu tadilah ya. Itu dari sisi perusahaan problem insurance-nya. Yang dimana nanti perusahaan itu bisa aja karena adanya asymmetric info, perusahaan itu mengalami kerugian sehingga terjadi market failure ya. Dan ya seperti itulah ya, adverse selection. Nah, itu dari sisi perusahaan. Problem insurance dari sisi perusahaan itu adverse selection. Itu tadi perusahaan itu yang ada hubungannya sama asymmetric information itu loh. Dengan ada asymmetric information, maka itu tadi perusahaan itu bisa mengalami bangkrut lah, sehingga hilang lah perusahaan itulah ya. Tutup, collapse. Nah, itu problem insurance dari sisi perusahaan. Nah, sekarang ini kita bahas dari sisi konsumen. Dari sisi konsumen itu yaitu namanya di sini moral hazard ya. Nah, jadi moral hazard ini apa sih? Jadi moral hazard ini problem insurance dari sisi konsumen. Itu moral hazard ini kayak semacam apa ya? Semacam penyelewengan mungkin ya. Gue kasih contoh deh gini. Jadi contoh dari moral hazard ini tuh kayak gini loh. Dia tuh karena dia tahu dia udah punya asuransi, maka dari itu dia itu punya insentif buat nggak hati-hati loh. Kayak ya udah bertindak semaunya aja karena dia tahu dia tuh punya asuransi. Makanya ketika dia sakit pun, ketika dia mengalami hal adverse event itu, ada yang menanggung loh biayanya loh. Jadi dia tenang aja. Mau dia perilakunya kayak gimana pun ya udah tenang aja gitu loh. Jadi itulah yang dikatakan dengan moral hazard. Jadi insentif untuk apa ya? Untuk cheating mungkin. Ya atau sejenis itulah. Karena dia tahu dia punya asuransi, makanya dia tuh nggak hati-hati, dia naik mobil kayak ugal-ugalan, asal-asalan, kalau nyebrang jalan ya asal nyebrang aja gitu loh. Karena dia tahu ketika dia sakit ada yang ngebiayain, yaitu pihak asuransi gitu. Itu yang dikatakan dengan moral hazard. Nah, ini application-nya, contohnya ya. Ini contohnya itu kurang lebih kasusnya kayak gini. Ini asuransi kesehatan kerja ya. Jadi ini tuh kurang lebih bahwa ada orang yang mengalami apa ya, seolah-olah dibuat kecelakaan gitu loh. Padahal kecelakaan itu kayak kecil gitu loh. Supaya apa? Supaya dia dapat kompensasi atas hal tersebut. Nah, sebenarnya tuh dia tuh masih bisa kerja loh. Tapi dibuat seolah-olah kecelakaannya itu kayak besar banget gitu loh. Sehingga apa? Leisure time dia itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu kerja dia, karena dia sakit kan, kayak diwajarin aja, ya udahlah kamu istirahat dulu gini gitu loh. Nanti kerjaannya saya alihkan ke yang lain gitu, mungkin kata bosnya gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh moral hazard gitu loh. Jadi sebenarnya tuh dia tuh sakitnya tuh ya biasa-biasa aja, karena sebenarnya masih bisa kerja normal gitu loh. Tapi dibuat seolah-olah itu parah banget gitu sakitnya gitu loh, sampai-sampai ya udah dia nggak bisa kerja gitu lah. Itu dibuat seolah-olah seperti itu, sehingga kata pimpinannya dia itu ya udah kamu istirahat dulu gitu. Akhirnya apa, dia dapat leisure time ya, dapat waktu luang yang lebih banyak dibanding waktu kerjanya dia. Karena itu tadi dibuat-buat kecelakaannya itu supaya terlihat besar lah ya kecelakaannya, padahal sebenarnya itu tuh kecil kecelakaannya. Itulah salah satu contoh daripada moral hazard. Oke, nah moral hazard ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu how easy ya, seberapa mudah kejadian tersebut bisa diidentifikasi. Jadi makin mudah makin susah maka makin besar peluang untuk melakukan yang namanya moral hazard. Nah, terus selanjutnya yang kedua ini seberapa mudah sih merubah perilaku atas adverse event. Nah, makin susah itu maka makin besar peluang untuk melakukan moral hazard. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bab social insurance. Nanti next kita akan masuk ke chapter 13 ya di next pertemuan. Oke ya, ini dikit lagi conclusion. Ini masih sama moral hazard ya. Nah, conclusion. Jadi conclusionnya itu di sini ya, asymmetric information insurance makes market has two important implication. Dan jadi conclusionnya ini, jadi seseorang itu kayak membutuhkan asuransi ya untuk
melakukan consumption smoothing dari kejadian yang tidak diinginkan dari sebuah adverse event. Nah, dengan memperluas layanan asuransi itu justru akan menghadapi masalah moral hazard ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku buruk ya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Dan tadi itu juga asymmetric information itu bisa bikin apa ya, market failure, tapi nggak selamanya seperti itu kan. Oke, sekian dulu pada kesempatan kali ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.